Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan sedikit mengenai riwayat hidup, karya-karya, dan pemikiran dari Mula Sandra. Perkenalkan, nama saya Tia Nur Indasari, NIM E9121900. Saya dari kelas A3. Biodata Mula Sandra. Nama lengkap dari Mula Sandra ialah Sandra Aldin Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Yahya Qawami Al-Shirazi. Beliau lahir pada tahun 1571 Masehi dan lahir di kota Shiraz, Iran. Ayahnya bernama Ibrahim bin Yahya. Ia adalah seorang gubernur dari provinsi Fars. Menurut Husain Nasr dan Al-Mali, ia adalah seorang saintis, ahli hukum fikih, teolog, arsitek, dan pujangga. Sedangkan menurut pandangan dari Mirdamat, ia adalah seorang teolog, filosof, dan mistikus di samping pujangga. Beliau juga mengajar filsafat Ibnu Sina dengan interpretasi Isyraqiyah atau Illuminatik. Dan pada akhirnya, Mula Sandra jatuh sakit dan meninggal di Basrah pada tahun 1640 Masehi, pada saat ia pulang dari beribadah haji yang ketujuh kalinya. Dan sebelum ia meninggal, ia sempat menyelesaikan studinya dan berusaha menyatukan ajaran-ajaran dari gurunya dengan penemuan intelektualnya sendiri. Tetapi karena tujuan mulianya itu terhalang oleh perlawanan kaum tradisional yang bahkan kemudian menuduhnya telah keluar dari ajaran agama yang baku, dan usahanya untuk menyelaraskan filsafat dengan agama juga tidak dipercaya, sebaliknya justru dianggap sebagai upaya untuk lebih melestarikan filsafat. Oleh karena itu, Mula Sandra pun memilih untuk mengundurkan diri dengan mengasingkan dirinya sendiri di Kahak, desa terpencil dekat Iran selama 15 tahun. Dan dari situlah ia merenung kembali mengenai semua persoalan yang telah menjadi kontroversial, yaitu mengenai Tuhan, wujud semesta, dan yang lainnya, serta dibarengi oleh praktik-praktik keagamaan yang ketat. Dan alhasil, ia sekarang dibanjiri oleh sudut pandang baru dan tidak hanya menemukan kembali apa yang telah dipelajarinya lewat bukti-bukti rasional dan intuitif, melainkan juga menemukan kebenaran-kebenaran baru yang belum pernah diimpikannya sebelumnya. Tidak lama setelah itu, Mula Sandra pun akhirnya diminta untuk memimpin perguruan tinggi yang baru dibangun oleh Gubernur Shiraz, Ali Wardi Khan. Sejak saat itulah, Mula Sandra banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar dan menulis. Dan dalam pemikiran Sandra, ini tuh lebih menjadi fokus kajian filsafat tradisional di Iran, juga di beberapa perguruan tinggi modern. Dan kaum tradisional yang dulunya menghina Mula Sandra dan mengira bahwa Mula Sandra telah menghancurkan pemikirannya atau tradisinya, sekarang lebih mempercayai pemikiran serta jalan dari Mula Sandra tersebut, karena menurut kaum tradisional itu pemikiran Mula Sandra itu lebih menarik daripada agamanya yang baku tersebut. Karya-karya dari Mula Sandra. Di sini ada banyak karya dari Mula Sandra, dan para penulis pun juga punya beberapa karya besar dari seorang Mula Sandra yang lebih dari 20 karya. Tapi saya di sini akan menyebutkan 10 karya dari Mula Sandra. Yang pertama, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fi Asfar Al-Aqliyah Al-Arba'ah, teosofi transendental yang membicarakan 4 perjalanan akal pada jiwa. Jadi, kitab ini merupakan karya monumental karena menjadi dasar bagi karya pendeknya. Juga menjadi risalah pemikiran pasca Avicennian pada umumnya.
Kitab ini juga menjelaskan tentang penggambaran intelektual dan spiritual manusia ke hadirat Tuhan, juga membuat hampir semua persoalan yang berkaitan dengan wacana pemikiran dalam Islam seperti ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Hingga saat ini, kitab Asfar tersebut digunakan sebagai teks tertinggi dalam memahami hikmah dan hanya digunakan oleh mereka yang telah memahami teks berstandar ilmu kalam, Syiah, Imamiyah, filsafat peripatetis, Neoplatonisme yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, teori Isyraqi Suhrawardi, dasar-dasar ajaran genotis Ibnu Arabi, dan wahyu. Serta di dalamnya itu ada sabda Nabi Muhammad SAW dan para imam Syiah. Selanjutnya Al-Hasyri tentang kebangkitan. Buku tersebut juga terdapat 8 bab yang menjelaskan bahwa kebangkitan dan semua ciptaan Tuhan seperti benda mati, manusia, dan tumbuhan akan kembali kepadanya. Dan nama lainnya adalah Tarh Al-Kaunain fi Hasyri Al-Amin. Selanjutnya Al-Hikmah Al-Asyiyah, hikmah keturunan dari arsy ilahi. Buku ini menjelaskan mengenai Tuhan dan kebangkitan atau resurrection dan kehidupan manusia setelah mati. Buku ini mendapatkan kritikan dari para ulama. Jadi, dapat diyakini bahwa ada kehidupan yang lebih abadi dari kehidupan duniawi, yaitu akhirat. Dan pada saat datangnya kematian, roh kita akan pergi ke dunia yang abadi atau akhirat, dan jasad kita akan kembali ke tanah. Dan tanah itu dulu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai manusia. Selanjutnya ada Huduts al-Alam, penciptaan alam, membicarakan mengenai asal muasal penciptaan alam dan kejadiannya dalam waktu berlandaskan atas al-harokah, al-jauhariyah, dan penolakan atas pemikiran dari Mirdamad. Selanjutnya Kasyr al-Asnam al-Jahiliyah fi Daimi al-Mutasyawifin, atau permusuhan berhala jahiliyah dalam mendepati mereka yang berpura-pura menjadi ahli sufi. Yang dimaksudkan adalah mutasyawifin merupakan mereka yang berpura-pura menjadi sufi dan meninggalkan syariat dalam agamanya. Selanjutnya Qalaq al-A'mal, yang membicarakan mengenai sifat kejadian dan perbuatan manusia seperti kebebasan atau ketentuan atas tindakan manusia sendiri. Sedangkan menurut pandangan dari Mullah Sandra yang mengeluarkan pandangannya mengenai berbeda dengan pendapat para ulama kalam yang lainnya. Selanjutnya Al-Lama'ah Al-Masyariqiyah fi Al-Funun Al-Mantiqiyah, atau percikan cahaya iluminasionis dalam seni logika. Dan hal ini terdiri atas 9 bab yang merupakan modifikasi dari hikmat al-Isyraqnya menurut Suhrawardi, karena Mullah Sandra juga memberikan sumbangsih pemikiran baru dalam bidang logika dan metafisikanya. Selanjutnya Al-Mabda' wa Al-Ma'ad, atau permulaan dan pengembalian. Hal ini dapat berisikan mengenai metafisika, kosmologi, dan eskatologi dalam hal epistemologi maupun juga dalam hal ontologi. Selanjutnya Mafatih al-Ghaib, kunci alam gaib. Jadi Mullah Sandra juga berhasil mencapai puncaknya kematangan ilmu yang berisikan doktrin genois tentang metafisika, kosmologi, dan eskatologi yang berlandaskan atas dalil-dalil yang nafli. Dan yang selanjutnya kitab Al-Masyair, atau kitab penebusan metafisika.
Salah satu dari kitab Mulasandra yang menjelaskan mengenai teori ontologi yang cukup ringkas, dan buku ini banyak dikaji oleh para pemikir Persia. Filsafat Mulasandra. Terlalu banyak pemikiran filsafat Mulasandra untuk dikemukakan di sini. Dan yang paling tidak, penulis mencoba memperkenalkan grain filsafatnya sehingga mengetahui secara jelas bagaimana karakter filsafatnya tersebut. Meskipun sudah diketahui bahwa Mulasandra dikenal dengan hikmah muta'aliyahnya, dalam perjalanan panjang sampai ke sana tampaknya perlu diungkapkan sehingga tahapan filsafatnya itu dapat dipahami dan rasionalisasinya itu secara objektif. Dalam tulisan Abdul Hadi itu terdapat 4 pokok masalah kefilsafatan yang akan dibahas oleh Mulasandra dalam karyanya, yaitu berkenaan dengan teori pengetahuan atau epistemologi Mulasandra, yang membahas mengenai masalah pengetahuan dan hubungan yang mengetahui atau alim dan yang diketahui atau maklum. Ontologi atau metafisika Mulasandra yang membahas mengenai masalah kesatuan yang transenden wujud atau sering disebut wahdah al-wujud dengan berbagai wujud yang dibahas oleh para filsuf khususnya sejak zaman Ibnu Arabi dan oleh filsuf Masyaiyah seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Dalam gerakan substansial atau harokah al-jauhariyah yang dibahas dalam filsafat Isyraqiyah semenjak zaman Asyuhrawardi, dan masalah jiwa yang fakultinya generasi, kesempurnaan, dan kebangkitan pada hari akhir yang dibahas baik oleh Masyaiyah maupun Isyraqiyah dan Wujudiyah. Jadi, di dalam teori pengetahuan Mulasandra itu telah menetapkan 3 jalan utama untuk dapat mencapai pengetahuan dan kebenaran, yaitu jalan wahyu, jalan ta'akul atau inteleksi atau al-burhan pembuktian, dan jalan musyahadah dan mukasyafah, yakni jalan penyaksian kolbu dan penyingkapan mata hati yang dapat dicapai melalui penyucian diri dan penyucian kolbu. Sedangkan dalam teori pengetahuannya, Mulasandra dapat membagi pengetahuannya menjadi 2 jenis, yaitu pengetahuan husuli atau konseptual yang sering disebut dengan al-ilmi al-husuli, dan pengetahuan atau ilmu kuduri. Sedangkan pengalaman biasa itu sering mengenai alam dunia, tempat, benda, dan semua ciptaan mengada atau mau'ud dalam teori metafisika Aristoteles yang berperan sebagai asas yang utama. Hal tersebut juga dapat dipahami karena asas metafisika dari Aristoteles yang merupakan keberadaan dan kewujudan benda dan ciptaan. Menurut Mulasandra, bukan keberadaan benda tersebut yang penting, melainkan penglihatan batin subjek yang dapat mengamati alam keberadaan atau kewujudan manusia. Jadi dapat dikaitkan dengan teori pengetahuannya, tampak bahwa titik pusat filsafat Mulasandra ialah dari pengalaman makrifat atau al-irfan mengenai wujud sebagai hakikat atau kenyataan tertinggi. Hal ini dapat dipahami karena asas metafisika Aristoteles ialah keberadaan atau kewujudan benda dan ciptaannya. Dalam alam keberadaan itu, Mulasandra melihat bahwa seluruh yang menjadi maujud bukan sekedar objek yang maujud, melainkan kenyataan atau hakikat yang tidak dapat dibatasi oleh berbagai mahiyah atau kudilas yang memberinya berbagai penampakan. Dengan demikian, maujud dengan aneka wujud dan masing-masing kewujudan itu bebas dari yang lainnya. Jadi, dari pengalaman sehari-hari kita dapat menyimpulkan bahwa kita memang tak bisa menyaksikan realitas luar dan realitas dalam pikiran kita. Tetapi keduanya itu ada, dan dua-duanya itu dapat dijadikan sebagai subjek alias pokok kalimat berupa kata benda. Dan semua yang ada dapat dijadikan pokok kalimat. Itulah yang disebut
oleh Aristoteles sebagai substansi. Bagi Aristoteles, substansi atau zat itulah yang mempunyai ekstensi. Yang lainnya, yaitu kata kerja, kata sifat, dan sebagainya, merupakan keterangan alias aksiden yang dapat ditambahkan atau esensi yang melekat pada substansi. Pengetahuan kita tentang substansi itu termasuk aksiden. Akan tetapi, pengetahuan kita mengenai diri kita sendiri itu termasuk esensi, begitu juga pengetahuan Tuhan tentang dirinya. Dan begitu pula sifat-sifat Tuhan lainnya. Sumber-sumber pemikiran dari Mula Sandra. Menurut pendapat dari Jalaluddin Rahmat, itu ada 3 pemikiran besar yang dapat memberikan pengaruh dan menjadi fondasi bagi sistem pemikiran Mula Sandra sendiri. Yang pertama itu ada pemikiran Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037 Masehi. Dalam ajarannya, Ibnu Sina menjadikan fondasi bagi seluruh pembahasan filsafat Mula Sandra. Ia juga mengambil beberapa pendapat-pendapat dari Ibnu Sina untuk mendukung semua konsep-konsepnya sendiri, seperti mengenai realitas wujud dan kelemahan dalam esensi. Kedua, pemikiran iluminasi menurut Suhrawardi pada tahun 1153 sampai 1191 Masehi. Meski dalam beberapa bagian Sandra yang mengkritik dan menolak ajaran Suhrawardi, dalam pemikirannya tersebut tetap saja memberi bentuk bagi pemikiran Sandra yang khas. Yang ketiga, pemikiran Ibnu Arabi yang dapat diambil Mula Sandra dari tokoh tersebut ialah mengenai 3 isu penting dalam filsafat Islam, yaitu kenisbian esensi, realita, sifat-sifat Tuhan, dan peran ekskatologis serta psikologis dalam alam citra. Dengan demikian, sistem pemikiran Mula Sandra itu dapat dibangun di atas pondasi Ibnu Sina, dibentuk dengan sistem Suhrawardi, dan dapat dikaji berdasarkan isu-isu penting yang disampaikan oleh Ibnu Arabi. Meski dengan demikian, menurut Rohman, filsafat Mula Sandra bukan sekedar penyatuan dari aliran-aliran utama dan juga bukan kompromi atau rekonsiliasi dari permukaan, melainkan merupakan sintesis sejati yang dapat didasarkan atas sebuah prinsip filsafat mengenai pentingnya yang baru pertama kali diuraikan dalam sejarah filsafat Islam sendiri. Esensi dan eksistensi. Sedang menurut Ibnu Sina, eksistensi itu mendahului esensi. Kenapa? Karena eksistensi itu bersifat primer yang merupakan satu-satunya hakikat atau realitas yang dimiliki oleh Tuhan. Sedangkan esensi dan sifat-sifatnya itu bersifat sekunder. Tetapi jika menurut Ibnu Sina, eksistensi dan esensi tersebut keduanya sama-sama merupakan realitas yang sangat nyata. Dalam eksistensi merupakan realitas yang sesungguhnya dan realitas tersebut hanya ada satu, yaitu Tuhan. Sedangkan esensi itu tidak lain adalah bentuk-bentuk dalam pengetahuannya yang disebut dengan a'yan al-sabit, yang merupakan realitas yang sesungguhnya adalah esensi yang menurut Suhrawardi tidak lain adalah bentuk-bentuk cahaya dari Maha Cahaya, yaitu Tuhan. Jadi cahaya itu hanya satu, sedangkan benda-benda yang beraneka ragam hanyalah gradasi intensitasnya atau kebenderangannya saja. Menurut Mula Sandra, pada awalnya mengikuti pendapat dari Suhrawardi seperti yang disebutkan tadi, tetapi kemudian dia membalikkan ajarannya tersebut dengan mengambil pandangan dari Ibnu Arabi mengenai prioritas eksistensi terhadap esensi, namun menolak karena Ibnu Arabi tentang wahdah al-wujud atau wujud atau juga ketunggalan wujud menurut Mula Sandra. Jadi pada dasarnya mengikuti pendapat dari Suhrawardi itu tetap kemudian dapat membalikan ajaran tersebut dengan mengambil pandangan dari Ibnu Arabi mengenai prioritas eksistensi
terhadap esensi, namun menolak Ibnu Arabi mengenai wahdah al-wujud seperti eksistensi Tuhan. Namun, eksistensi yang merupakan realitas tersebut tidak pernah bisa ditangkap oleh rasio, karena rasio itu hanya mampu menangkap esensi atau gagasan yang umum saja. Karena itu ada perbedaan yang mendasar antara esensi dengan eksistensi. Meskipun dengan demikian, gambaran umum tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai cerminan hakikat dari wujud, karena transformasinya ke dalam konsep mental yang abstrak pasti mengandung kesalahan. Dan perbandingan antara eksistensi dan esensi tersebut menyatakan bahwa eksistensi itu bersifat positif, pasti, tertentu, dan nyata. Sedangkan esensi itu bersifat samar, gelap, tidak tertentu, negatif, dan tidak nyata. Jadi, esensi itu tidak memiliki dirinya sendiri, dan apapun yang ada padanya adalah karena hubungan dengan eksistensi. Sedangkan eksistensi itu bersifat nyata berkat manifestasinya dan hubungannya dengan eksistensi mutlak, yaitu Tuhan. Dengan demikian, esensi berbanding terbalik dengan eksistensi. Semakin rendah tingkat kualitas eksistensi, semakin banyak esensi yang ditunjukkan. Sebaliknya, semakin sempurna sebuah eksistensi, semakin sedikit pula esensi yang ditunjukkan. Pada tingkat terendah derajat eksistensi, yang ada hanya konsep atau potensi wujud, yaitu esensi. Sedangkan pada titik tertinggi yang ada hanya eksistensi yang mutlak. Oleh karena itu, Tuhan sebagai yang maha sempurna dan mutlak tidak mempunyai esensi dan sama sekali tidak bisa dinisbatkan pada pemikiran yang konseptual. Karena dalam pandangan tersebut juga membedakan bahwa Mullah Chandra dengan Suhrawardi yang meyakini esensi sebagai realitas dan eksistensi sebagai abstraksi semata. Gradasi wujud menurut pendapat Chandra bahwa semesta ini bukan hanya ilusi semata saja, melainkan benar-benar mempunyai eksistensi yang sama seperti eksistensi Tuhan. Akan tetapi Mullah Chandra juga tidak bisa menyimpulkan pendapat tersebut sebagai wadah al-wujud, karena mengajukan teori tashkik al-wujud sebagai solusinya, yaitu bahwa eksistensi tersebut mempunyai gradasi yang kontinu. Sedangkan pandangan gradasi wujud tersebut dapat diambil dari pendapat Suhrawardi mengenai gradasi, tetapi Mullah Chandra telah mengubah prinsip tersebut secara mendasar. Berdasarkan teori tersebut, Chandra juga menolak reinkarnasi jiwa manusia ke binatang karena binatang lebih rendah daripada manusia. Dengan adanya teori tersebut, dimanapun dan setiap sesuatu yang bergerak menuju ke arah yang lebih sempurna lagi dan lebih tinggi, itu berarti Mullah Chandra telah mendahului teori evaluasinya. Karena pada hakikatnya eksistensi itu merupakan suatu objek yang memiliki keinginan yang universal, maka eksistensi itu berarti baik dan eksistensi adalah real dan bukan hanya sekedar konsep saja. Jadi, kenapa binatang lebih rendah daripada manusia? Karena juga pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, dan binatang itu lebih rendah derajatnya daripada manusia. Karena binatang itu juga bisa dibuat peliharaan atau juga bisa dimakan oleh manusia yang sudah ditakdirkan untuk membantu manusia ataupun menolong manusia pada saat hal apapun itu terjadi. Gerak substansi. Teori gerak substansial atau al-harokah al-jauhariyah menurut pandangan dari Rahman pada tahun 1919 sampai 1988 Masehi merupakan sumbangan yang orisinal
menurut Mulla Sandra terhadap filsafat Islam. Ajaran ini juga merupakan uraian lebih lanjut dari pandangan Mulla Sandra bahwa gradasi wujud itu tidak bersifat statis melainkan dinamis dan bergerak dari ekstensi tingkat rendah menuju tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, gerak tidak berkaitan dengan substansi, melainkan hanya terjadi dalam aksiden tertentu, yaitu kuantitas, kualitas, posisi, dan tempat. Mulla Sandra juga tidak dapat menerima pendapat tersebut karena menurutnya gerak tidak bisa disebabkan oleh sesuatu yang diam, karena ia hanya mengerti dirinya sebagai sesuatu yang tetap dengan keyakinan yang saat ini ia punya. Dengan kata lain, menurut Mulla Sandra, gerak atau perubahan tidak hanya dengan kata lain terjadi pada 4 kategori aksiden, melainkan juga pada substansi. Jadi, setiap model eksistensi yang ada sebelumnya bertindak sebagai genus atau materi yang kemudian tertelan ke dalam bentuk kekonkretan bentuk sesudahnya yang bertindak sebagai diferensia atau bentuk daya dorong gerak yang universal. Dan semua realitas wujud yang bersifat gradasi berada dalam gerak yang terus-menerus ini. Yang pertama itu ada tingkatan-tingkatan wujud, tidak lagi statis tetapi harus bergerak dan mencapai bentuk-bentuk wujud yang lebih tinggi dalam sebuah waktu. Gerak semesta yang berakhir pada alam ketuhanan dan bersatu dengan sifat-sifat Tuhan yang ada. Serta wujud dapat diterapkan pada seluruh tangga evolusi dengan gradasi yang masing-masing tangga wujud itu lebih melampaui dan lebih meliputi semua tangga wujud yang lebih rendah. Semakin sempurna eksistensi sesuatu, semakin sedikit esensi yang dimiliki karena eksistensi itu bersifat real, konkret, individual, dan bercahaya. Sedangkan esensi adalah kebalikan eksistensi dan hanya ada dalam pemikiran karena pengaruhnya itu terhadap eksistensi. Menurut Mulla Sandra, mengenai waktu itu sesuai dengan ajarannya dengan mengenai gerakan substantif. Waktu adalah perluasan atau dimensi semesta yang persis seperti 3 dimensi ruang yang lain. Kaitannya waktu dengan semesta ialah seperti keluasan ruang atau spatial magnitude bagi alam fisik. Meski demikian, waktu bukan kualitas yang secara eksternal mensifati badan seperti halnya hitam dan putih, tetapi untuk hanya melalui analisis mental sehingga tidak bisa digambarkan secara menaik atau menghilang. Standar absolut yang dapat dilihat dalam semua istilah-istilah posisi urutan yang tak berakhir. Dan selain itu juga waktu adalah abadi. Sebab apapun yang dipahami sebagai sebelum, waktu pasti berakhir dalam waktu. Karena apa yang dimaksudkan dengan kata sebelum dalam konteks tersebut juga harus melibatkan waktu. Jadi, dalam standar absolut yang digunakan, waktu adalah gerakan substansi langit yang menciptakan gerak sirkuler yang bisa dilihat dalam istilah-istilah posisi urutan yang berakhir. Dengan demikian, pertama, waktu tidak berkaitan dengan Tuhan, bahkan Tuhan melampaui rangkaian waktu karena Tuhan tidak dikenai gerakan substantif. Yang kedua, sebagai faktor analisis subjektif, waktu adalah abadi. Sebagaimana gerak substantif juga abadi, tanpa permulaan. Selain itu, waktu adalah abadi sebab apapun yang dipahami sebagai sebelum, waktu pasti berakhir dalam waktu karena apa yang dimaksud sebelum dalam konteks ini juga harus melihat waktu. Dalam artian, temporalitas waktu juga melibatkan keabadian dalam waktu. Yang harus menjadi perhatian
Meski gagasan mengenai waktu itu muncul dari analisis mental seperti esensi, namun statusnya berbeda dengan esensi. Esensi tidak mempunyai wujud sendiri dan bukan sesuatu yang positif, melainkan waktu adalah sesuatu yang positif dan mempunyai wujudnya sendiri yang khas dan tentu saja mempunyai esensi tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, Mula Sandra pun juga menyatakan bahwa dari segi esensinya, waktu adalah rasional, yaitu konsep waktu yang tidak tetap dan merupakan perluasan atau kualitas yang terus-menerus. Sebaliknya, dari segi wujudnya, yaitu setiap titik waktu adalah realitas eksternal dan bukan rasional, yaitu realitas yang tidak diselesaikan oleh hubungan. Namun, apa yang dimaksud dengan realitas eksternal tersebut juga tidak dapat menunjuk pada realitas independen dan juga tidak dapat kualitas-kualitas fisik seperti hitam, bundar, dan seterusnya, tetapi hanya sebagai pengukur gerak yang realitasnya itu tidak bertambah ataupun berkurang karena adanya realitas gerak sebagai sesuatu yang diukur. Jadi, dapat disimpulkan waktu bukan sesuatu yang real, tetapi hanya sesuatu yang dapat dikalkulasi sebagaimana dimensi ruang, tidak boleh dari sekedar kalkulasi saja. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada banyak kekurangan maupun dari perkataan saya maupun dari pembuatan PPT saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video presentasi saya dapat bermanfaat bagi semua yang menonton dan semoga dapat bermanfaat bagi semua orang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.